Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Daryana Putra Sambara. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Daryana Putra Sambara. Si pengurang dewa tanpanya kemira tepat. Watara gentar kini ia mencabut pedangnya dan bersiap menyerangku. Coba buktikan ucapanmu. Aku menangkis pedang Watara dengan belati di tanganku, tapi yang terjadi aku malah terpukul mundur. Sepertinya aku salah memprovokasi orang ini. Pade Aji yang melihatku terdesak mengambil sebuah kendi kecil dari pinggangnya dan melemparkannya hingga jatuh dan pecah di tanah. Ada air yang menggenang dari kendi itu. Sembari melawan kedua prajurit tadi, ia membacakan sebuah ajian dan merubah genangan itu menjadi uap dan meniupkannya kepada kedua prajurit itu dan ke arah kami. Aku tidak merasakan apapun dari uap air itu, tapi aku menyaksikan ada asap hitam yang keluar dari ketiga prajurit tadi. Mereka mulai ragu untuk menyerang kami. Pade Aji menggunakan kesempatan itu untuk menghalau serangan Watara dan memberi kesempatanku untuk bernapas. Jangan diam saja, serang mereka. Ketiga prajurit itu ragu dan tetap berdiam diri. Walau begitu, Watara tetap tidak berhenti mengayunkan pedangnya sekuat tenaga dan menyerang Pade Aji. Tapi Pade Aji tidak lengah. Sebaliknya, ia malah menajamkan serangannya dan mementalkan lengan Watara. Aku yang telah bersiap pun melihat celah itu berganti posisi dengan Pade Aji dan melancarkan sebuah tendangan yang kubentuk dengan seluruh kekuatanku. Watara terpental setelah tendanganku mendarat tepat di dadanya. Ia kesulitan untuk bernapas namun masih terus mencoba untuk berdiri. Serang, serang mereka. Kalian semua serang. Watara memerintahkan sisa prajurit di belakangnya untuk menyerang, tapi mereka juga enggan. Aku yakin mereka juga tahu bahwa Pade Aji benar-benar berasal dari batalion Panglima Brasma dan tidak berani macam-macam. Sudah, kita pergi saja, Tuan Watara. Bukannya mengikuti saran yang tepat itu, ia malah memandang kesal dengan prajurit itu dan mendekatinya. Pergi, kau saja yang pergi. Tapi ucapannya itu disusul dengan mulut prajurit yang berlumuran darah. Pedang Watara menembus tubuh prajurit itu. Biadab, dia anak buahmu. Anak buah yang tidak ada gunanya, lebih baik mati saja. Kedua prajurit lainnya mencoba menolong temannya itu, tapi Watara malah mengayunkan pedangnya lagi pada mereka. Aku yakin mayat kalian akan lebih berguna. Ia mencoba menyerang kedua anak buahnya yang masih ragu untuk menantangnya. Sekali lagi aku tidak bisa diam melihat pemandangan seperti ini. Aku berlari ke arah mereka dan menahan serangannya. Sudah, hentikan. Bocah, kau menolong mereka yang tadi mau membunuhmu. Bodoh. Tidak sebodoh kau yang mau membunuh mereka yang membantumu. Kedua prajurit itu bingung harus berbuat apa. Aku yang mulai kesulitan menoleh ke arah Pade Aji, tapi ia malah terdiam dan kembali menyarungkan pedangnya. Pade, tolong saja. Sudah, nak. Sudah selesai. Aku tidak mengerti maksud dari ucapan Pade Aji. Jelas-jelas kali ini aku kesulitan. Tapi tak lama setelah itu aku mendengar suara derap prajurit berkuda yang mendekat ke arah kami. Bersamaan dengan itu sebuah anak panah melesat dan menancap tepat di telapak tangan Watara. Siapa mereka? Sekumpulan prajurit Watara itu seketika menyingkir dan membuka jalan untuk sekumpulan pasukan berkuda yang lewat itu. Bersamaan dengan itu sebuah anak panah melesat dan menancap tepat di telapak tangan Watara. Siapa mereka? Sekumpulan prajurit Watara itu seketika menyingkir dan membuka jalan untuk sekumpulan pasukan berkuda yang lewat itu.
Panglima Brasma. Prajurit Watara ketakutan dan segera berlutut kepada pemimpin pasukan berkuda itu. Tidak salah lagi, ia adalah Mas Brasma. Melihat sosok Mas Brasma seketika Watara gentar. Ia hanya mampu menahan sakit di tangannya sembari menatap takut padanya. Panglima, kami sedang... Mas Brasma hanya melewatinya tanpa berkata sepatah kata pun. Ia pun turun dari kudanya dan mendekat ke arah kami. Namun Pak De Aji malah meninggalkanku dan melepaskan ketiga tahanan tadi. Melihat semua orang di tempat itu berlutut, spontan aku pun ikut berlutut. Tapi saat menghampiriku, Mas Brasma malah memukul kepalaku. Gak usah ikut-ikutan. Maaf Mas, gak enak kalau berdiri sendirian. Seketika wajah Watara, para prajurit dan warga desa pun bingung melihat keakraban kami. Kau memang harus berlutut, tapi bukan kepadaku. Ia berjalan menghadap kepada Pak De Aji dan berlutut di hadapannya. Saat itu juga seluruh prajurit Panglima Brasma ikut berlutut menunjukkan hormatnya pada Pak De Aji. Aku melihat pemilik kedai dan pemilik penginapan bingung dengan siapa yang menolongnya. Tapi seorang pemuda satunya lagi tidak ragu untuk meletakkan lututnya di tanah dan berlutut pada Pak De Aji. Hormat saya Paduka Raja Indrajaya. Tunggu, aku tidak salah dengar. Paduka Raja Indrajaya. Tapi itu Pak De Aji. Watara dan prajuritnya pun panik mendengar ucapan itu. Ia tidak mungkin mengira ucapan pemuda itu adalah sebuah kebohongan setelah melihat seorang panglima besar Brasma berlutut pada seseorang. Aku yang tidak mengerti pun segera mendekat ke Pak De Aji, tapi Mas Brasma melirikku dan memperingatkanku untuk lebih hormat kepadanya. Aku pun ikut berlutut sementara Pak De Aji malah meminta aku dan Mas Brasma untuk berdiri. Maafkan kami Paduka Raja. Kami pantas dihukum. Brasma, mereka hanya prajurit yang salah pemimpin. Beri mereka hukuman sewajarnya dan jadikan mereka berguna. Aku jadi bingung. Maafkan saya Paduka Raja. Saya janji akan menebus perbuatan saya dengan mengalahkan banyak pasukan musuh. Tapi Pak De Aji hanya membuang mukanya. Ia menoleh ke arah Panglima Brasma. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Aku bisa memaafkan setiap serangan yang kalian arahkan kepadaku. Tapi membunuh teman sendiri adalah kesalahan yang tidak bisa aku maafkan. Seketika wajah Watara terlihat pucat. Ia benar-benar ketakutan. Sementara itu kedua prajurit Brasma segera mengambil rantai dan mengikat Watara. Bawa orang ini ke markas biar aku yang menyampaikan pesan pada panglimanya. Beberapa prajurit membawa Watara pergi. Keempat prajurit menaiki kuda sementara Watara berjalan kaki di belakang keempat prajurit berkuda itu dengan rantai yang terikat padanya. Walau sosok yang mengancam nyawaku sudah pergi, aku belum bisa bernapas lega. Saat ini aku bingung dengan keberadaan Pak De Aji di dekatku. Pak De Aji? Jadi Paduka? Pak De Aji hanya menepuk pundakku dan melewatiku bersama Panglima Brasma. Sudah, kita bahas di kedai saja. Semuanya bubar. Tuan pemilik kedai, siapkan makanan terbaikmu. Baik, dengan senang hati Tuan. Setelah kejadian itu banyak warga yang mendekat dengan malu-malu. Mereka ingin melihat wajah raja mereka walau saat ini ia hanya mengenakan pakaian biasa layaknya seorang pengembara. Yang mulia, bila yang mulia berhendak, apa berkenan memberi restu pada anak kami? Ucap sepasang suami istri yang membawa anaknya mendekat kepada Pak De Aji. Pak De Aji tersenyum dan memberikan restu pada anaknya. Tak hanya satu, ada beberapa dari warga desa yang mendekat. Pak De Aji sama sekali tidak keberatan menyapa mereka. Itulah hebatnya raja kita, putra. Beliau sama sekali tidak keberatan menyapa rakyatnya. Aku mengangguk tersenyum mendengar ucapan itu. Tapi Pak De Aji malah menyikut perut Mas Brasma. Ini semua ulahmu.
cara berlutut segala. Memangnya salah kalau saya ingin rakyatnya tahu siapa rajanya? Terlebih kasihan bocah satu ini yang tidak tahu apa-apa tentang tingkah rajanya. Jelas aku tidak bisa menjawab apa-apa. Saat ini di sebelahku ada seorang panglima besar dan ada seorang raja dari kerajaan tempatku tinggal. Malah kalau kata ibu, malah seharusnya aku berjalan dengan berjongkok bila menemui seorang raja. Tapi kenapa jadi seperti ini? Menu di kedai ini tidak seperti kemarin-kemarin. Kali ini ada ayam ingkung, berbagai ikan bakar, dan sayuran yang lengkap. Aku yakin ini semua karena keberadaan dua orang ini. Di dapur kedai aku juga melihat warga desa membantu pemilik kedai untuk mempersiapkan makanan terbaik untuk disajikan. Pastikan kau bayar ini semua. Bayaranku akan cukup untuk membayar seluruh makanan di kedai ini selama sebulan. Aku masih terdiam menatap mereka berdua yang berdiri di depanku. Entah aku harus berbicara apa pada mereka. Jangan bingung putra, aku tetap adikmu. Tapi yang mulia adalah raja di kerajaan ini. Saya... Melihat kebingunganku, Pak Haji menarik nafas dan tersenyum. Kalau begitu, saya akan menceritakan sesuatu. Semoga setelah ini kau tidak canggung lagi. Pak Haji, atau lebih tepatnya Raja Indrajaya, bercerita tentang sebuah pertempuran di Setrageni. Saat itu kerajaannya bertarung dengan kerajaan terkuat saat itu, Kerajaan Dharma Wijaya. Ada 3 pati yang diutus untuk melawan pasukannya, Pati Andaka, Gardapati, dan Widarpa ayahku. Mereka adalah ketiga pati perkasa yang selalu bisa menaklukkan kerajaan yang dilawannya. Dalam pertempuran itu pun seluruh pati dan panglima kerajaan Indrajaya takluk dengan serangan mereka. Tapi kerajaan Indrajaya tidak mau menyerah. Raja Indrajaya turun sendiri ke pertempuran untuk menghadapi mereka. Ia tahu kerajaan yang kalah dalam perang akan dirampas habis-habisan oleh kerajaan pemenang. Rakyatnya akan dijadikan budak dan berakhir sengsara. Jadi saat itu Raja Indrajaya memilih bertarung sampai mati untuk tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia pun maju ke medan pertempuran menghadapi ketiga pati dan pasukannya. Tapi saat itu ada seorang pati yang cukup gila. Ia menahan kedua temannya untuk menantang Raja Indrajaya bertarung 1 lawan 1 dengan taruhan. Bila ia bisa menang, seluruh wilayah kerajaan Indrajaya akan menjadi miliknya. Kedua pati itu pun setuju karena menurut mereka jika pati itu kalah dan mati, maka wilayahnya akan menjadi milik mereka berdua. Kamu pasti bisa menebak siapa pati itu. Gak mungkin itu Bapak. Ia mengangguk sambil tersenyum. Widarpa Dayusambara. Aku tidak akan lupa kejadian itu. Pati Widarpa menancapkan pusakanya di tanah dan menghadapi Raja Indrajaya dengan tangan kosong. Padahal saat itu Raja Indrajaya bertarung menggunakan pusaka terkuat milik kerajaannya, dan bahkan Raja Indrajaya menggunakan ilmu yang bisa mengorbankan dirinya sendiri. Tapi ternyata Bapak menang. Ia mengusir kedua pati lainnya dan menyatakan bahwa kerajaan Indrajaya adalah wilayahnya. Namun alih-alih merampas dan menguasai kerajaan Indrajaya, Bapak malah memulihkan luka Raja Indrajaya dengan menggunakan pusakanya dan mengembalikan kekuasaannya. Tak hanya itu, Bapak juga menaruh pusaka dan orang kepercayaannya untuk membersihkan kerajaan ini dari pejabat dan prajurit yang berniat jahat. Kalau tidak ada ayahmu, mungkin kerajaan ini tidak akan seperti ini. Banyak rakyat akan mati karena dijadikan tumbal. Aku pernah mendengar kisah ini dari Mas Barasma, tapi soal pertarungan mereka berdua aku baru saja mendengarnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin Bapak bisa mengalahkan Yang Mulia Raja Indrajaya yang sedang menggunakan pusaka terkuat kerajaan. Dibilang jangan Yang Mulia. Panggil Pak De saja. Iya Pak De. Memang kurang ajar bapakmu itu. Tiba-tiba seseorang mendekat ke arah kami. Aku mengenal wajahnya. Ia adalah salah satu orang yang ditawan di alun-alun tadi. Maksudnya? Terlebih orang itu tidak ada rasa canggungnya terhadap Panglima Bisma dan Raja Indrajaya. Bisa-bisanya dia mempecudangi pusaka yang aku buat.
Aku mengeringitkan dahi mendengarnya. Pusaka, orang ini adalah pembuat pusaka. Jangan asal nyambung. Kenalin dulu kau siapa. Orang itu malah tertawa sembari mengambil piring makanan untuk dirinya. Saya Randu Setro. Panggil Bu Randu saja. Sayalah yang membuat senjata pusaka untuk orang-orang ini. Sekali lagi aku terkejut, hampir saja aku menyemburkan air yang ada di mulutku. Empuh, tapi wajahnya masih sangat muda. Bahkan mungkin hanya selisih 10 tahun denganku. Jangan tersipu sama wajahnya. Aslinya dia yang paling bau tanah di antara kita. Tongkatmu jadinya 3 tahun lagi ya Yang Mulia. Aku guyon loh. Bercanda gitu saja tersinggung. Hehehe, tenang. Ini sudah saya bawa. Dari kekuatannya harusnya bisa bertahan sampai 7 turunan. Sudah, nanti saja, kita makan dulu. Mas Brasma pun ikut tertawa mendengar perbincangan mereka, dan aku masih dengan wajah bodohku yang belum percaya bisa makan semeja dengan seorang raja. Tapi kenapa Pak Ade mengenalkan diri dengan nama Aji? Aji adalah nama salah satu prajurit Brasma. Mendengar itu, Mas Brasma menoleh, sepertinya ia memang baru tahu mengenai nama penyamaran Pak Ade. Prajurit itu mengorbankan nyawanya untuk menolong saya. Saat mengetahui ada penyusup yang masuk untuk membunuh saya di markas Brasma, Aji berinisiatif mengenakan pakaian kebesaran saya dan bertarung dengan penyusup itu hingga meregang nyawa. Mas Brasma menarik nafas, matanya berkaca-kaca mengingat kejadian itu. Selain berhasil menyelamatkan nyawa saya, kematiannya membeberkan fakta bahwa ada orang dalam kerajaan yang mencoba memberontak. Tidak mungkin saya melupakan orang itu. Dia juga prajurit yang hebat. Seharusnya ia tidak akan mati bila hanya dikeroyok prajurit biasa. Ada sosok gelap yang membantu penyusup itu yang mengakibatkan kematian Aji. Saya sangat bangga menggunakan namanya dalam penyamaran, termasuk pedang ini. Ini juga miliknya. Jadi selama penyamaran tetap panggil saja Pak De Aji. Kalau sudah seperti ini panggil Pak De Indra juga tidak masalah. Pak De Indra? Aku memanggil nama seorang raja dengan sebutan Pak De. Taryo pasti tidak akan percaya dengan cerita ini. Lantas apa tujuanmu ke desa ini, putra? Membeli senjata, Mas. Bu. Sudah dapat. Aku menggeleng. Bukannya ada pedang dari Mardaya? Ada lambang kerajaan di sana. Kalau saya menggunakan pedang itu seenaknya, bisa saja membawa masalah untuk Mas Mardaya. Ya sudah, biar ku buatkan. Yang benar, tapi sisa uang saya tidak banyak. Aku pun menceritakan tentang kejadian kemarin saat aku terpaksa membayar sebuah belati berkarat seharga 20 keping emas untuk menghindari pertikaian. Aku gak butuh uang. Kau punya uang sebanyak apapun juga tidak akan aku buatkan. Justru bayaran yang pantas adalah belati berkarat itu. Belati ini? Aku menceritakan pada putraku bahwa belati ini tidak ternilai harganya. Ia bisa membawa takdir seseorang ke jalan yang tepat. Tapi dia malah menjawab bahwa belati ini tidak berharga. Bahkan dijual dengan harga 20 keping emas saja tidak ada yang mau. Berarti pemuda itu anak dari Mpu Randu. Jangan terkecoh. Pemuda itu pasti anak dari istri tidak sahnya. Berisik. Banyak istri adalah syarat agar aku awet muda. Penipu.
Rupanya pemuda itu memang anak Empu Randu. Dia juga mengakui bahwa pemuda itu anak dari istri ketiganya yang tidak hidup serumah dengannya. Kenapa dia sampai menjual pisau itu? Dia dan ibunya memiliki harga diri yang tinggi. Mereka sama sekali tidak mau hidup dari hartaku. Sudahlah, ceritanya merusak suasana. Ayo lanjut makan saja. Aku menghargai keputusan Empu Randu untuk tidak menceritakan tentang anaknya itu, tapi ia berjanji akan membuatkan senjata untukku. Saat sudah jadi, ia akan menyuruh orang untuk mengantarkannya padaku. Acara makan itu berlangsung cukup lama. Kami ngobrol cukup panjang dan aku pun akhirnya menjadi akrab dengan pemilik kedai dan penginapan. Bahkan pemilik penginapan mempersilahkanku untuk menginap kapan saja di tempatnya dan tidak mau menerima bayaran. Sebelum langit gelap, aku pun ingin berpamitan untuk segera kembali ke desa Wirobayan. Aku tidak ingin membuat ibu lebih khawatir. Belum sempat kami berpisah, tiba-tiba seorang prajurit berlari mendekat dan berlutut di hadapan mereka. Panglima, lapor. Sebaiknya tuan-tuan dan semuanya tidak meninggalkan desa terlebih dahulu. Jelaskan. Watara, dia berhasil kabur saat akan dibawa ke penjara. Prajurit itu menceritakan bahwa di tengah perjalanan mereka disergap oleh seorang manusia bertubuh hitam dan berbadan besar. Keempat prajurit yang mengawal Watara tidak mampu berkutik melawannya. Saat makhluk itu mendekat, prajurit itu sama sekali tidak bisa bernafas hingga wajahnya membiru. Padahal makhluk itu tidak melakukan apapun dan hanya melewati mereka berempat saja. Akhirnya makhluk itu melepaskan Watara dan membawanya pergi. Beberapa waktu kemudian terjadi serangan pada beberapa prajurit yang berpatroli di sekitar desa. Mereka diserang makhluk yang bertubuh hitam dengan lidah menjalar, dengan taring dan kuku yang tajam. Banyak prajurit terluka parah, tapi beberapa saksi mengaku bahwa melihat makhluk itu berpakaian seperti prajurit Watara. Ilmu hitam lagi. Bentuk formasi, di mana setiap kelompok terdiri dari 10 pasukan. Bawa ahli mantra di antara mereka. Pastikan makhluk itu tidak menyerang warga desa. Dalam hitungan menit, suasana desa mulai berubah. Kami yang sebelumnya merayakan pertemuan kami harus menjadi tegang dengan teror yang ada di luar desa. Tabib, bawa tabib ke sini. Tiba-tiba terdengar suara teriakan beberapa prajurit yang baru saja masuk ke desa. Mereka membawa beberapa temannya yang terluka di atas kuda hingga di dalam gerobak. Banyaknya darah menetes di jalan menceritakan seberapa parah lukanya. Luka cakaran. Aku pernah mendengar cerita seperti ini dari bapak tentang adanya manusia yang berubah menjadi setan setelah menyerahkan dirinya pada iblis. Mau jadi-jadian. Apa Watara sudah menyerahkan tubuhnya pada iblis? Kau tahu tentang itu? Aku mengangguk. Aku juga sempat mengingat apa yang terjadi di pertarungan bersama Pade Indra sebelumnya. Tadi saat bertarung, Watara mengenakan gelang pusaka dan membuat ketiga prajuritnya dirasuki makhluk yang membuat mereka menurut pada Watara. Mungkin ia memang menggunakan ilmu seperti itu. Pade Indra mengangguk setuju mengkonfirmasi ceritaku. Kami menghampiri keberbatasan desa menyambut prajurit-prajurit yang terluka sembari membawa obat-obatan ringan yang bisa kami gunakan untuk memberikan pertolongan pertama. Sayangnya korbannya tidak sedikit, ada lebih dari 10 orang prajurit Mas Brasma yang kembali dengan terluka. Saat itu langit semakin memerah, seluruh prajurit yang terluka sudah dirawat di dalam desa. Tapi saat itu ada yang menahan kami berempat di sana. Ada sosok yang mendekat ke arah kami. Sosok manusia dengan tubuh yang menghitam dengan lidah yang memanjang dan taring yang tajam. Tangannya lebih panjang dari manusia biasa hingga melebihi lututnya. Rambutnya tak berbentuk, namun ada bekas hiasan prajurit di kepalanya. Benar ucapan prajurit tadi, makhluk itu mengenakan pakaian yang sama dengan Watara. Terlebih aku mengingat gelang misterius sama persis dengan yang dikenakan oleh Watara. Apa yang sudah terjadi dengan prajurit itu? Sesuatu yang sedang kita selidiki dan ingin kita hentikan. Penggunaan ilmu sesat di antara prajurit Indrajaya. Sosok itu menyadari keberadaan kami berempat. Seketika raut wajahnya berubah penuh amarah seolah terbakar api dendam yang mendalam. Tapi semakin ia mendekat, wajah kami juga dipenuhi amarah. Wujud jadi-jadian prajurit Watara itu sedang menyeret jasad seorang prajurit yang tubuhnya telah terbelah
dan kehilangan pinggang dan kakinya. Kemuliaan tercipta sebagai seorang manusia terkadang tidak cukup disyukuri oleh beberapa orang. Rasa ingin lebih dari orang lain, hasrat untuk menguasai, kepuasan serta kenikmatan menggoda seseorang untuk melalui jalan yang gelap. Di hadapan mereka sekarang tengah berdiri sosok yang pernah merasakan kemuliaan seorang manusia, penghargaan dan kekuasaan. Namun itu tidak cukup untuk membuatnya puas dan memilih untuk membuang kemanusiaannya. Watara. Mulutnya tidak lagi dapat berkata penuh, tangannya yang penuh kuku tajam tidak lagi dapat kembali menggenggam orang terkasihnya. Entah apa baiknya dari wujud itu. Itu yang diseret manusia. Aku tidak tega melihat tubuh sosok yang diseret oleh Watara telah terbelah menjadi dua. Sulit untuk tidak membunuhnya. Mas Brasma geram dengan pemandangan itu sementara Pade Indra masih mencoba menahan diri. Watara tersenyum saat melihat amarah di wajah Mas Brasma yang melempar tubuh itu ke arahnya. Watara melempar tubuh mati seorang prajurit yang sudah kehilangan pinggang dan kakinya. Biadab kau Watara. Mas Brasma menarik pedangnya dan menyerang Watara yang sudah dalam wujud mengerikan itu. Jangan gegabah Brasma. Tanpa disangka, pedang Mas Brasma menusuk dan menembus tubuh Watara dengan mudah. Darah pun mengalir dari tubuh itu begitu saja. Watara terpaku menatap pedang yang menembus tubuhnya itu. Kau pantas mati. Tapi bukannya kesakitan, Watara malah mulai tersenyum. Menyadari ada yang aneh dengan senyuman itu, aku memutuskan berlari menarik tubuh Mas Brasma. Sayangnya, aku sedikit terlambat sehingga cengkeraman tangan Watara hampir saja melumat lengan Mas Brasma. Lengan Mas Brasma pun bercucuran darah padahal ia hanya terkena ujung dari cakar Watara. Sebaliknya, Watara seolah tidak merasakan luka dari pedang yang Mas Brasma tusukkan ke tubuhnya tadi. Otot-otot di tubuhnya seolah menutup luka itu dengan sendirinya. Itu tidak wajar. Cakar dan cengkeramannya bisa melumat tulang bahkan tengkorak manusia dengan mudah. Jangan hadapi dia dengan tangan kosong. Gunakan pedang kalian. Apa yang terjadi pada Mas Brasma membuat kami memutuskan menyerang bersamaan. 3 buah pedang bergantian menyerang dengan sekuat tenaga. Namun hampir semua sia-sia. Tidak ada lagi satupun serangan mereka yang mendarat di tubuh Watara. Sebaliknya, Watara semakin menjauh dan semakin menghilang di antara kegelapan hutan. Jangan lari. Jangan. Dia bukan lari. Jangan lengah. Benar ucapan Pak Ade, tidak mungkin seseorang yang sudah memiliki kekuatan semengerikan itu melarikan diri dari kami. Satu-satunya yang memungkinkan adalah dia tidak ingin cepat-cepat menyelesaikan pertarungan ini. Dia ingin menikmatinya. Udara malam di hutan semakin dingin. Sesekali aku mendengar suara di daunan yang bergesekan dan segera menoleh ke arahnya. Namun selalu tak kutemukan apapun yang berarti. Ada suara seseorang dari salah satu sisi hutan. Kami berlari menuju asal suara itu dengan menembus hutan lebih dalam. Kami benar-benar yakin akan arah suara itu. Tapi kami tidak menemukan apapun sampai tiba-tiba terjadi sesuatu. Sebuah kepala melayang dan jatuh di antara kami. Itu kepala prajurit. Mas Brasma terlihat semakin geram, namun Empu Randu segera melepas satu lapisan kain bajunya dan menutup kepala itu dengan kain itu. Masih ada beberapa di hutan ini. Akan kuhabisi mereka dulu sebelum giliran kalian. Ini menyenangkan. Terdengar suara Watara dari salah satu sisi hutan. Tiba-tiba Mas Brasma melemparkan pedangnya ke arah kegelapan hutan. Aku tahu bahwa itu adalah arah suara Watara, tapi tidak mungkin Mas Brasma bisa mengenainya begitu saja dengan lemparan itu. Kami menyusul ke arah itu, tapi sosok Watara tidak lagi ada di sana. Suara lompatan dari pohon ke pohon layaknya monyet hutan terdengar menjauh dari arah kami. Masih ada berapa prajuritmu di hutan ini? 3. Jelas pikiran Mas Brasma terganggu dengan nasib prajurit-prajuritnya. Aku sempat cemas bahwa Mas Brasma akan lengah dalam keadaan ini. Tapi saat aku mendapati bercak darah yang masih menetes di pedang Mas Brasma, aku tidak lagi meragukannya. Pedang itu benar-benar menggores Watara. Cara terbaik adalah kita ambil resiko.
kita berpencar menjadi dua kelompok. Panglima Brasma dan Prabu Indrajaya yang merupakan petarung harus dipisahkan. Aku akan bersama Raja Indrajaya dan putra bersama Panglima Brasma. Inilah perhitungan kekuatan tempur yang seimbang. Tidak ada satupun dari kami yang membantah. Aku juga bisa menilai bahwa kemampuanku dan Empu Randu masih di bawah Mas Brasma dan Pade. Jangan ada yang menghadapi Watara seorang diri. Saat menemuinya, kalian cukup menahannya dan memberi tanda bagaimanapun caranya. Aku mengikuti Mas Brasma yang mencoba meraba-raba kegelapan hutan. Kami tidak lagi menahan suara kami. Sebaliknya, kami terus berteriak mencari siapapun yang masih ada di hutan. Prajurit atau siapapun, kesini, ada yang mengincar nyawa kalian. Di tengah perjalanan kami tiba-tiba aku merasakan tetesan air dari atas. Aku berhenti dan memastikan apakah langit akan mulai turun hujan. Tapi saat tetesan itu menetes lagi di telapak tanganku, aku mengetahui ada yang salah. Aku mengepalkan tanganku erat-erat menahan emosi tentang apa yang berada di atasku. Tak perlu aku menoleh pun aku bisa menebak bahwa di atasku terdapat jasad prajurit tadi yang kepalanya dilempar kepada kami. Watara bajingan, dia benar-benar menjadi setan sepenuhnya. Aku menepuk pundak Mas Brasma berusaha membuatnya tenang walaupun sebenarnya aku juga ingin meledak. Bersabarlah sebentar. Sebentar lagi akan kubalaskan dendammu dan kukuburkan kau dengan layak. Kami mempercepat langkah kami dan mempertajam telinga. Dalam hati aku cukup khawatir dengan Pak Ade dan Bu Randu. Namun aku yakin Pak Ade Indra sama sekali bukanlah orang yang akan kalah dengan mudah oleh sosok Watara. Dari salah satu sisi aku mendengar suara teriakan seseorang bersama suara pedang yang beradu. Aku memastikan arah suara itu dan mencoba memberitahu Mas Brasma. Mas, ada suara di sana. Bertahan, kami datang. Mas Brasma semakin yakin bahwa sosok itu benar ada dan tidak jauh di hadapan kami. Setelah menyibakkan beberapa semak, kami mendapati seorang prajurit yang tubuhnya sudah dipenuhi darah. Ia sekuat tenaga berusaha untuk berdiri. Di hadapannya ada sosok Watara yang sudah bersiap menambah luka-luka di tubuh prajurit itu lagi. Takut kami tidak akan sempat sampai di sana tepat waktu, aku melemparkan pedangku ke arah Watara sekuat tenaga. Sayangnya seranganku tidak mengenainya, tapi sementara Watara mengalihkan pandangannya ke arah pedang yang kulempar. Mas Bisma memiliki waktu untuk berlari mendekat dan menyerangnya. Sudah cukup, biar kami saja. Aku mendudukkan tubuh prajurit itu dan menyeka darah yang ternyata berasal dari tusukan kuku-kuku yang tajam di bahunya dan di titik lainnya. Apa itu Panglima Brasma? Benar, syukurlah. Prajurit itu mendapati posisi yang nyaman dan aku meninggalkannya untuk mengambil pedang yang sebelumnya kulempar. Sudah kubilang giliranmu terakhir setelah aku habisi mereka semua. Mas Bisma tidak menjawab dan membalas ucapannya dengan menusukkan pedangnya ke tubuh Watara. Namun sebelum hal itu sempat terjadi, Watara menggenggam bilah pedang itu dengan tangan kosong. Tidak ada gunanya. Tapi sebelum berbuat lebih jauh, tangan Watara yang menahan pedang Mas Brasma putus. Watara pun menoleh ke arahku yang telah melakukan itu. Emosiku tidak lagi tertahankan. Sekuat tenaga aku menebas tangannya yang menjijikan itu. Entah bagaimana aku bisa memiliki kekuatan itu. Bocah ingusan. Jadi begitu, kami harus mencincang-cincang tubuhmu untuk mengalahkanmu. Watara terlihat cemas, tapi aku tahu ia akan melakukan sesuatu. Aku memasang kuda-kuda lagi dan bersiap membantu Mas Brasma, tapi Mas Brasma menahanku. Jangan, kau ambil obor prajurit itu dan buat api yang besar. Benar, kami harus memberi tanda pada Pade Indra dan Bu Randu, tapi apakah aku bisa membuat api yang cukup besar untuk memberi tanda kepada mereka? Mas Brasma pun tidak memberi celah pada Watara. Sebaliknya, Watara menggumamkan mantra yang membuat kulit-kulitnya semakin mengeras. Kali ini pedang Mas Brasma tidak bisa menembus kulitnya yang keras. Aku mengumpulkan kayu-kayu di sekitarku dan menumpuk dedaunan kering dan beberapa kain yang kudapatkan dari jubah prajurit tadi dan ikatan yang kugunakan. Api pun menyala perlahan hingga membesar. Entah aku merasa ragu apakah Pade Indra dan Bu Randu bisa menemukan cahaya api ini. Aku pun kembali kepada Mas Brasma dan bergabung dalam pertempuran ini. Ini adalah tingkat pertarungan yang berbeda.
Ilmu bela diri dari Mas Brasma yang tengah serius benar-benar jauh dari jangkauanku. Sekali lagi aku menebas tangan Watara sekuat tenaga, namun kali ini seranganku terpental setiap menyentuh kulitnya. Berbeda dengan tadi, kulitnya jauh lebih keras seperti kulit seekor buaya. Jangan terkecoh, setiap makhluk pasti punya titik lemah. Baik. Aku terus menyerang dengan lebih berhati-hati, tapi Watara juga tidak diam. Beberapa kali tangannya hampir mendapatkan tubuhku. Sedikit saja aku terlambat, mungkin dagingku sudah terkoyak di genggamannya. Titik lemah. Kalian bercanda. Justru semua yang berada di tubuh kalian adalah titik lemah. Ia mengepalkan satu-satunya telapak tangan miliknya. Kali ini ia tidak mencoba mencengkram kami. Kali ini ia berusaha memukul Mas Brasma. Jelas saja Mas Brasma mundur untuk menghindar, tapi ada yang aneh. Walau serangannya tidak mengenai Mas Brasma terpental cukup jauh hingga sulit untuk berdiri. Mas Brasma! Jangan ke sini, hadapi dia. Jangan biarkan brengsek itu lari. Benar saja, walau berhasil melukai Mas Brasma, Watara segera menjaga jarak seolah ingin menjauh dari kami. Aku tidak ingin membiarkan itu dan terus menyerangnya. Bila tebasanku tak mampu menembusnya, aku pun memutuskan untuk menyerangnya dengan menusuk persendiannya. Beberapa kali seranganku tertahan, tapi walau begitu aku berhasil melubangi beberapa bagian tubuhnya yang membuatnya kesulitan untuk berlari ataupun bergerak bebas. Aku terlalu cepat senang, tanpa sadar Watara melontarkan pukulan serupa. Sama seperti Mas Brasma, aku berhasil menghindar, namun kekuatan dari pukulan itu membuat wajahku terpental hingga terjatuh ke tanah. Bergantian denganku, Mas Brasma yang mulai pulih melancarkan serangannya lagi. Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa ada kekuatan yang besar di pedangnya. Mas Brasma pun menebas Watara sekuat tenaga. Watara yang menyadari kekuatan besar di pedang itu memilih untuk menghindar. Namun Mas Brasma juga melompat mengejarnya. Ia menahan serangan itu dengan tangannya yang terluka tadi. Dan benar saja, tangan itu terbelah hingga terputus. Tidak mungkin. Mas Brasma segera mengambil potongan tangan itu dan melemparkannya ke api yang kubuat. Kini satu lengan Watara sudah habis. Aku yakin bertarung dengan sebelah tangan saja pasti cukup membuatnya lemah. Aku pun mempercepat ritme seranganku. Baru beberapa serangan tiba-tiba kaki Watara mendarat di perutku. Aku terpental dengan rasa sakit yang luar biasa. Belum sempat mencoba berdiri, tiba-tiba Watara sudah berada di dekatku. Ia bersiap menginjak tubuhku dan saat aku menghindar, sebuah pukulan menghantam wajahku hingga tersungkur. Menyingkir setan brengsek! Mas Brasma mencoba menolongku, tapi Mas Brasma juga tidak luput dari amukan Watara. Watara terlihat berbeda. Matanya memutih, mulutnya banyak meneteskan liur, ya seperti mengamuk dan kehilangan kesadaran. Aku salah, Watara semakin berbahaya. Susah payah kami bertahan dari serangan-serangannya. Tubuhku sudah penuh dengan luka hanya dari satu lengan Watara. Aku melihat ada satu kesempatan untuk menghentikan serangannya. Mungkin saja aku bisa menusukkan pedangku di antara bahu dan lengan Watara agar ia tidak bisa menggunakan satu tangannya lagi. Aku pun memasang kuda-kuda dan bersiap menusukkan pedangku sekuat tenaga. Tapi aku kalah cepat. Ia menangkap lenganku dan memutarnya. Putra! Belum sempat bertindak, Watara menarik tanganku dan membantingku ke tanah. Sakit, sungguh sakit. Aku tidak lagi mampu menggerakkan lenganku. Seperti tadi, naluri Watara membawa dirinya mendekat ke arahku yang tak berkutik dan ingin segera menghabisiku. Mas Brasma mencoba menahannya, tapi serangannya tidak cukup kuat. Tangan Watara pun bersiap mencengkeram jantungku. Aku benar-benar tidak mampu berkutik menahan rasa sakit ini. Tapi saat kuku Watara menembus kulitku, tiba-tiba sebuah tebasan pedang mementalkan tangan Watara. Yang mulia, rupanya itu adalah perbuatan Pade Indra. Rupanya mereka menyadari api yang kubuat. Burandu menolongku untuk berdiri. Ia memeriksa tubuhku dan menyadari sesuatu yang bermasalah dengan tulangku. Kamu bisa nahan sakit. Belum selesai bicara, Burandu sudah menggerakkan paksa tulang bahuku dan memindahkannya ke posisi semula. Aku belum selesai bicara, tapi aku tahu kau akan menjawab bisa. Walau rasanya begitu sakit, tapi aku bisa menggerakkan lenganku kembali. Terima kasih, Bu. Tunggu.
Perlihatkan pedangmu. Aku tidak mengerti maksud Empu Randu, tapi aku tahu ia ingin melakukan sesuatu. Empu Randu menancapkan pedangku ke tanah. Ia mengambil sebuah benda menyerupai minyak berwarna hitam dari tasnya dan mengoleskannya ke bilah pedangku. Ia membacakan sebuah mantra dengan tangan yang menempel di gagang pedang itu, dan secara ajaib bilah besi pedangku berubah menjadi hitam. Dengan ini kau bisa mengimbangi mereka berdua, tapi waktumu tidak lama. Pedang itu akan hancur dalam beberapa tebasan. Aku melihat bilah pedang itu sesaat dan berlari ke arah Watara. Meskipun seorang raja dan panglima bertarung bersama, mereka tetap kewalahan melawan Watara. Aku tak menyangka makhluk itu akan sekuat ini. Dengan hati-hati aku mencari momentum di mana kecepatan lariku bisa menambah kekuatan seranganku. Saat mendapatkan celah, aku berlari sembari membungkuk serendah mungkin menghindari pandangan Watara dan menebas pinggangnya hingga pedangku hampir memotong separuh tubuhnya. Berhasil. Kali ini seranganku menembus kulitnya yang keras itu. Terus putra, serang terus, jangan berhenti. Api yang kubuat membara semakin besar. Kami bertiga mengeroyok Watara yang seharusnya bisa kami hentikan di tempat ini. Satu demi satu serangan kami menembus tubuhnya. Walau luka itu kembali pulih, namun kami semakin memiliki kesempatan untuk memotong bagian tubuhnya atau bahkan memenggalnya. Tapi saat kami sedikit lengah, tiba-tiba Watara melompat ke dalam api. Tak ada satu pun dari kami yang bisa mengikutinya. Dan saat kami mengejar mengitari api, Watara sudah tidak ada. Dia melarikan diri. Hati-hati, jangan lengah. Benar, aku masih mendengar suara langkah-langkah seseorang yang mengitari kami. Mas Brasma meningkatkan kewaspadaannya sembari mendekat ke prajuritnya yang sudah hampir tak sadarkan diri tadi. Mas Brasma, awas! Aku memperingatkan dirinya saat mendengar suara langkah kaki membesar di arah Mas Brasma. Benar saja, Sebat Cakaran mencoba menangkap Mas Brasma, namun ia cukup sigap mementalkan tangan itu dengan pedangnya. Sayangnya Watara kembali menghilang. Masing-masing dari kami menajamkan indera kami dan mencoba mencari dari mana Watara akan muncul. Tak ada suara langkah kaki lagi, tapi aku yakin Watara masih ada di sini. Di mana dia? Kami bertiga tidak menjawab dan hanya menggeleng memberi tanda bahwa kami juga tidak memiliki petunjuk. Aku merasa perasaan yang kuat. Ada sesuatu yang mendekat, tapi aku tidak mendengar suara langkah kaki. Hanya ada satu kemungkinan. Atas! Benar saja, Watara sudah hampir mendaratkan tangannya di kepala Empu Randu yang melompat dari pohon yang jaraknya begitu jauh. Aku menolong Empu Randu dan menggantikannya menerima serangan. Aku mencoba menahan serangan yang ia jatuhkan sekuat tenaga dari atas. Beruntung pedangku cukup kuat walau aku sampai terjatuh di tanah dan menahannya. Watara yang menyadari serangannya gagal kembali bersembunyi. Tidak bisa begini terus, kita harus benar-benar menangkapnya. Buat lingkaran. Kami saling membelakangi dan saling melindungi, namun Watara tidak segera muncul. Kami yakin ia akan semakin berhati-hati. Beberapa kali kami mendengar suara, namun itu semua hanyalah suara hewan hutan. Kami tetap waspada dan Watara pun tidak menunjukkan batang hidungnya. Firasatku buruk, benar-benar buruk. Sudah cukup lama kami menanti serangan Watara, tapi serangannya tidak kunjung datang. Dia melarikan diri. Harusnya tidak. Tujuan Watara adalah membalas dendam. Aku setuju dengan jawaban Empu Randu, tapi firasatku benar-benar mengganjal. Aku melihat prajurit Mas Brasma yang terluka dan saat itu aku mengingat sesuatu. Tidak, jangan-jangan. Tunggu putra, mau kemana? Desa, kalau firasatku benar desa dalam bahaya. Bagaimana mungkin kami bisa lengah? Aku memaksa nafasku untuk terus berlari. Aku tidak bisa menghentikan langkahku saat teringat akan keadaan desa bila Watara sampai di sana. Aku tak bisa membayangkan bila terjadi sesuatu pada pemilik kedai dan pemilik penginapan. Belum sampai aku di gerbang desa, suara pedang dan teriakan sudah terdengar. Sial, dia benar-benar di sana. Dari jauh aku melihat sisa-sisa prajurit Mas Brasma bergelimpangan dan terpental saat mencoba melindungi warga desa. Suara raungan Watara yang tidak seperti manusia pun membuat gentar seluruh warga desa. Jangan sentuh mereka! Ucap prajurit yang menghadang Watara. Ada sesuatu yang ia lindungi di belakang. Watara memandangnya sebelah mata. Dengan sekali hempasan prajurit itu terpental.
Watara mencengkeram dan mengangkat seorang warga desa. Aku memperhatikannya dengan jelas. Warga itu hanya seorang anak kecil yang tidak mampu menggerakkan kakinya untuk kabur. Lepaskan anak itu! Lepaskan! Prajurit itu mencoba menyerang dengan menusukkan pedangnya di persendian lengan Watara. Namun Watara terlihat kesal. Ia melempar anak itu dan berbalik untuk menghabisi prajurit itu dengan kuku-kukunya yang tajam. Seorang prajurit lain berteriak memerintahkan prajurit itu untuk menghindar. Namun terlihat jelas bahwa prajurit itu sudah tidak memiliki tenaga untuk bergerak. Watara tersenyum saat ia bisa memastikan kematian orang yang membuatnya kesal itu. Tapi aku tak akan membiarkan hal itu terjadi. Kuku-kuku Watara beradu dengan pedangku. Aku cukup lega bisa sampai tepat waktu. Kau bawa warga ke tempat yang aman dan kembali ke sini. Mereka terdiam mendengar perintahku, namun aku tidak bisa berbuat apa-apa sementara serangan Watara yang kesal dengan kedatanganku benar-benar tak berhenti. Dia yang bersama dengan Panglima Brasma. Ikuti perintah pemuda itu dan kembali ke sini. Mereka pun berlarian mengiring warga desa untuk menjauh. Sementara itu beberapa kali aku terjatuh dengan serangan Watara. Aku terus mencoba berdiri, tapi dengan sekali pukulan saja aku terjatuh kembali. Dengan sebelah tangannya Watara menghujamkan sebuah pukulan dengan kekuatan yang sangat besar. Aku ingat, ini adalah serangan yang membuat Mas Brasma terpental. Dengan sisa tenaga yang kupunya, aku menahan pukulan itu dengan pedang dan kedua tanganku. Aku terpental namun aku masih selamat walau menerima luka yang cukup dalam. Betapa gilanya pukulan itu, bahkan pedangku pun hancur. Seandainya ia masih memiliki sebelah tangannya, mungkin aku sudah mati. Aku harus menyerang. Bertahan seperti ini saja hanya akan membuat keadaan semakin parah. Namun kakiku sangat sulit untuk digerakkan. Nafasku tersengal dengan dampak dari serangan barusan. Sial! Watara menyadari ketidakberdayaanku dan berlari. Sekali lagi ia mengayunkan telapaknya dan memamerkan kuku-kukunya yang tajam. Aku yakin serangan itu bisa melubangi tubuhku. Namun sebelum serangan itu menyentuhku, tiba-tiba sebuah pedang muncul dari perut Watara. Tak lama kemudian terlihat Mas Brasma melompat menaiki bahu Watara, menarik rambutnya dan membelah lehernya hingga terpisah dari badannya. Nafasku terengah-engah menyadari bahwa nyawaku terselamatkan. Tubuh Watara ambruk sementara Mas Brasma segera mencari obor dan membakar kepala Watara. Lain kali kita rubah posisi. Aku yang lari ke desa dan kamu yang menggendong prajurit itu ke sini. Iya mas, maaf. Ia mengulurkan tangannya dan membantuku berdiri. Apa sekarang udah aman? Mas Brasma melihat sekeliling. Satu persatu prajurit kembali berkumpul ke arah kami. Mereka seperti mengisyaratkan bahwa warga desa sudah diamankan. Seorang ibu berlari sekuat tenaga menghampiri seorang anak yang sempat dicekiki oleh Watara. Nak, kamu gak apa-apa nak. Ibu takut. Ibu itu segera menggendong anaknya dan menunduk berpamitan kepada kami dan buru-buru membawanya ke tempat aman. Sepertinya sudah. Aku pun berjalan tertatih ke sebuah rumah dan mencari tembok untuk duduk bersandar. Entah apa yang dibicarakan oleh Mas Brasma, Pak Ade Indra dan Empu Randu di depan sana dengan para prajurit. Mereka terlihat masih begitu sibuk, padahal aku tahu mereka sama lelahnya denganku. Sudah, aku terlalu lelah. Setidaknya bila keadaan sudah aman, izinkan aku untuk menutup mata sebentar. Jika benar dia pelakunya, ini akan berdampak besar pada kerajaan. Sepertinya setelah ini aku harus lebih banyak ditata untuk menahan pergerakannya. Aku terbangun dan mendapati kedua orang itu tengah berbincang di meja di hadapanku. Aku melihat sekitar dan mendapati diriku tengah tidur di ranjang penginapan. Sudah bangun. Itu ada jamu di sebelahmu. Diminum kalau sudah enakan segera mandi. Iya, terima kasih Pak De. Sungguh aku benar-benar merasa bersalah. Nampaknya aku sudah sangat merepotkan dan membuat masalah untuk mereka. Aku pun menghampiri mereka sebelum meninggalkan kamar. Maaf Pak De, Mas Brasma. Lagi-lagi saya menyusahkan kalian. Kowe ngomong apa tole? Cepat mandi sana biar otaknya bersih. Iya.
Aku segera pergi untuk membersihkan diri di salah satu pancuran yang disediakan di penginapan. Guyuran air yang menyentuh kulitku perlahan memunculkan rasa sakit dari luka-luka yang ada di tubuhku. Saat itu aku sadar bahwa sebagian lukaku sudah mengering. Sepertinya ada yang merawat lukaku juga. Aku menghela nafas di bawah air yang mengalir jauh di kepalaku. Satu seorang panglima besar, yang satu lagi orang nomor satu di kerajaan ini, dan aku malah terus merepotkan mereka. Saat kembali, sekumpulan prajurit sudah berkumpul di depan penginapan. Ada beberapa prajurit yang masih terluka dan tidak bisa berjalan. Mereka akan berada di desa ini sementara waktu untuk memantau perkembangan sembari menunggu luka mereka pulih. Sisanya mereka harus kembali ke istana saat itu juga. Sepertinya mereka telah menemukan sesuatu setelah menggeledah tubuh Wanara. Bocah! Dari jauh terdengar suara Empu Randu yang memanggilku. Aku menoleh dan sebuah benda terlempar ke arahku. Sebuah pedang. Gunakan itu dulu sampai aku selesai membuatkan senjata pusaka untukmu. Aku menarik pedang itu dari sarungnya. Bobotnya lebih berat dibanding pedang yang pernah kupakai. Bahkan lebih berat dari pedang Mas Mardaya. Tapi besi pedang ini sangat tebal. Setiap bilahnya terasa rapi dan terdapat semacam ukiran tak kasat mata. Aku menduga ukiran itu bukan hiasan semata. Ukiran itu seperti merupakan jalur yang bisa membuat pedang itu mengayun dengan akurat. Hebat. Aku belum pernah lihat pedang sehebat ini. Mendengarku, Empu Randu malah memukul kepalaku dengan tangan. Aduh, jangan berlebihan. Pedang itu bukan pusaka. Itu hanya pedang biasa yang tersisa di rumahku. Setidaknya itu lebih kuat dibanding pedangmu yang lain. Aku pun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Empu Randu. Walaupun cukup berat, sepertinya dengan latihan beberapa minggu aku bisa menguasai pedang ini. Aku yakin kalau pedang ini tidak akan patah dan bisa bertahan di pertempuran apapun. Empu Randu pun mengajakku ke kedai di mana Pak De Indra dan Mas Brasma sudah berada di sana. Mereka sudah bersiap dan akan kembali ke istana setelah makan. Gimana? Udah seger? Seger banget, Mas. Aku segera mengisi satu-satunya kursi kosong di meja dengan 4 kursi itu. Tak ada siapapun di dekat kami. Kedai ini hanya diisi oleh kami berempat. Sepertinya Pak Ade ingin mengatakan sesuatu yang benar-benar genting. Setelah ini apa yang akan kamu lakukan, putra? Pulang, Pak Ade. Ibu pasti khawatir. Lagi pula, saya ingin berlatih lagi. Jangan sampai aku merepotkan Pak Ade dan Mas Brasma lagi. Mas Brasma mengisi gelasnya dengan air dan meminumnya sembari menunggu hidangan utama. Kamu memang belum sekuat kami, tapi jangan menganggap dirimu merepotkan. Tapi itulah namanya pertarungan, putra. Tidak hanya saling melukai, melindungi teman sendiri juga bagian dari pertempuran. Empu Randu memukul pundakku dan sedikit memijat leherku. Aku tahu dia juga ingin menguatkanku. Percayalah, kamu sudah melakukan jauh lebih banyak dari yang harusnya seorang warga desa lakukan. Mereka mengatakan semua itu dengan santai sembari menikmati tahu goreng yang tersaji di depan kami sembari menunggu menu utama. Aku bersyukur bisa kenal dengan 3 orang hebat ini. Seandainya mereka membutuhkan pertolonganku, aku berjanji akan membantu mereka apapun yang terjadi. Sekarang masalahnya ini. Mas Brasma mengeluarkan sebuah medali dan meletakkannya di meja. Medali loreng hitam. Mas Brasma mengangguk. Ia menjelaskan bahwa medali itu adalah lambang dari pasukan utama salah seorang pati kerajaan. Pati Singo Ireng. Aku tidak bisa membayangkan jika ternyata dialah yang berada di balik ini semua. Apa pasti dia pelakunya, Pak De? Medali itu ditemukan di tubuh Warata. Itu artinya dia adalah sekutu Pati Singo Ireng. Kemungkinan bahwa dia dikambing hitamkan, misal dengan sengaja, Warata membawa medali pati lain agar identitas patinya aman. Nggak semudah itu. Jumlah medali itu hanya sedikit dan dipegang oleh pimpinan prajurit. Merebutnya tidak akan semudah itu. Benar. Tapi kita tidak bisa semata-mata mendakwa Pati Singo Ireng.
Setidaknya sekarang kita tahu harus mulai dari mana. Aku mengangguk dan memilih untuk mencoba menarik diri dari permasalahan ini. Sepertinya aku sudah ikut campur terlalu dalam dengan permasalahan kerajaan. Gimana kalau kamu berlatih di istana, di bawah pengawasan Mas Brasma langsung? Saya jadi prajurit. Kalau kamu mau. Aku berpikir sejenak, sama sekali tidak ada niatku untuk berdiam di istana. Untuk kali ini aku berbeda dengan Bapak. Maaf Pak D, saya di desa saja ngejagain ibu. Tapi kalau nanti tiba-tiba Pak D butuh bantuan, saya pasti akan segera datang. Kalau begitu nanti aku pilihkan kuda untuk kamu bawa pulang. Mas ngerasa setelah ini akan ada pergolakan yang mungkin akan berimbas padamu atau desamu. Sama, aku juga berpikir hal yang sama, tapi membawa pulang seekor kuda. Aku khawatir hal itu bisa membuatku terlihat mencolok saat pulang, tapi alasannya diutarakan Mas Brasma membuatku tidak bisa menolaknya. Baik Mas, terima kasih. Tak lama kemudian seorang pelayan mengetuk pintu dan meminta izin untuk mengantarkan makanan. Sekali lagi makanan mewah terhidang di hadapanku. Semua makanan ini terasa begitu nikmat setelah kejadian semalam dan perutku tidak terisi sama sekali. Sepertinya hal itu juga berlaku terhadap Pak Ade, Mas Brasma dan Purandu juga. Aku mulai merasa bahwa tertutupnya makan siang kami bukan hanya karena perbincangan yang penting, melainkan agar tidak ada yang melihat bahwa seorang raja dan petinggi lainnya makan dengan cara yang kuanggap cukup barbar. Sungguh aku menikmati momen makan siang ini. Sayangnya saat kami baru saja menghabiskan makanan kami mendengar suara derap langkah kaki kuda yang mendekat ke arah kedai ini. Terjadi kericuan yang cukup ramai di luar. Beberapa prajurit di luar terdengar sedang menahan orang itu, tapi sepertinya orang itu menolak. Panglima! Panglima! Panglima Brasma, tolong Panglima! Mendengar ucapannya itu pun Mas Brasma meninggalkan mejanya dan menghampiri pintu. Kami yang sudah selesai makan pun ikut berdiri dan mengikutinya. Sudah, biarkan, buka saja pintunya. Ada seorang prajurit dengan pakaian yang berbeda dari prajurit Mas Brasma datang dengan terengah-engah. Panglima, ini genteng di wilayah timur Pati Jatayu Wungu sudah menggantung puluhan warga di tengah desa. Gak mungkin. Apa tujuan Pati Jatayu? Entah, belum pasti. Tapi beberapa prajurit ada yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah ritual. Mas Brasma pun meminta penjelasan yang lebih dalam mengenai kejadian itu. Prajurit itu ternyata adalah prajurit Mas Brasma yang ditugaskan di bawah pimpinan Pati Jatayu sebagai mata-mata. Tak hanya satu, tapi rupanya prajurit Mas Brasma juga tersebar di bawah pati-pati lainnya. Samar-samar aku mulai mengerti struktur pemerintahan kerajaan Indrajaya. Kerajaan ini memiliki 4 pati yang terbagi menjadi 4 wilayah, masing-masing memiliki julukannya sendiri-sendiri. Pati Singo Ireng menguasai wilayah barat, Pati Jatayu Wungu menguasai wilayah timur, Pati Penyu Putih menguasai pesisir selatan, dan Pati Ulo Geni menguasai wilayah utara. Wilayah pusat diperintah oleh istana dengan 4 panglimanya yang langsung di bawah perintah Raja Indrajaya, Panglima Brasma, Panglima Mardaya, Panglima Girwana, dan Panglima Sadewo. Walau dibagi secara wilayah sisi kerajaan, tapi sebenarnya banyak wilayah yang tidak termasuk wilayah Pati. Mereka hanya terfokus di desa-desa terpusat dengan populasi tinggi. Masih banyak desa di balik hutan yang tidak tersentuh Pati manapun seperti desaku. Sudah 3 hari Pati Jatayu Wungu menggantung warga desa dan terus bertambah setiap harinya. Belum ada yang memastikan apa penyebabnya. Terlebih desa itu sekarang ditutup dan dijaga oleh prajurit Pati Jatayu, dan tidak ada yang boleh keluar atau masuk. Pade Indra dan Mas Brasma pun saling pandang. Baru saja mereka mendapatkan petunjuk bahwa Pati Singo Ireng yang menjadi dalang di balik ilmu hitam di kerajaan. Tapi mereka malah mendapatkan kenyataan bahwa Pati Jatayulah yang tengah melakukan ritual dengan mengorbankan warga desa. Laporanmu kami terima. Istirahatlah dan kembali ke pasukan Panglima Brasma. Jangan kembali ke pasukan Pati Jatayu lagi. Siap. Terima kasih Yang Mulia.
Sudah, ini sama saja. Kita tetap harus menyelidiki seperti rencana pertama. Tapi sebelumnya, aku harus ke wilayah timur untuk memastikan perbuatan Pati Jatayu. 1 bulan. 1 bulan? Aku tidak mengerti apa maksud dari Mas Brasma. 1 bulan lagi saya akan memulai konfrontasi yang akan memancing keempat Pati. Di situ Yang Mulia bisa mendapatkan petunjuk yang bisa memastikan siapa partai yang benar-benar menjadi masalah kita. Kau yakin? Saya yakin Yang Mulia. Dalam 1 bulan saya akan melatih prajurit saya untuk mempersiapkan rencana itu. Persiapkan dirimu juga. Saat rencanaku terjadi, mungkin akan berimbas ke desamu. Saat itu kau harus sudah siap untuk melindungi desa. Aku mengangguk mengerti, sepertinya pertarunganku masih akan berkelanjutan. Saat itu pusaka yang kujanjikan akan kuserahkan padamu. Sekali lagi aku mengangguk. Di kedai itulah akhirnya kami berpisah. Rombongan Mas Brasma dan Pak Ade segera meninggalkan desa, sementara Empu Randu pergi kembali ke kediamannya. Ia juga terlihat gelisah, tapi aku tahu bahwa ia punya pertarungannya sendiri. Benar seperti dugaanku, suara kuda yang kunaiki memancing perhatian warga desa. Aku pun memutuskan untuk turun dan berjalan kaki dengan memandu kuda yang sebelumnya kunaiki. Putra beli kuda? Enggak, punya kenalan. Dia nitip untuk diurus. Aku bergegas dan secepatnya kembali ke rumah untuk menemui ibu. Aroma masakannya sudah tercium dari kejauhan. Aku pun mengikat kuda yang aku bawa di pohon depan rumah dan segera menghampiri ibu. Kula nuwun. Aku mendengar suara ibu melangkah dengan cepat meninggalkan masakannya dan menghampiri pintu depan. Ia membuka pintu dan tidak mendapati siapapun di sana. Dengan wajah bingung, ibu kembali ke dapur, namun kali ini ia mendapati aku sedang melahap sepiring nasi dengan sayur lodeh dan ikan asin yang kuambil diam-diam dari kompor. Ibu menoleh ke arah jendela yang terbuka dan menggeleng melihatku. Ya ampun Lele, ada pintu kok masuk lewat jendela? Gak apa-apa Bu, enak lewat jendela, lebih dekat sama makanan. Aku memakan dengan lahap masakan ibu yang sebenarnya masih cukup panas ini. Ibu hanya menatapku sembari tersenyum. Samar-samar aku melihat matanya berkaca-kaca menatapku. Aku memang sengaja masuk dengan cara ini agar tidak perlu menjelaskan begitu banyak hal yang kualami sebelumnya. Karena aku yakin ibu pasti akan khawatir. Setelah mengusap sedikit air matanya, ibu berjalan mendekatiku dan mengacak-acak rambutku. Ya wis, makan yang banyak ya Le. Habis itu biar ibu obatin luka-lukamu. Ibu juga mengambilkanku gelas bambu berisi air minum. Ia hanya duduk di sisi lain meja sembari menatapku menikmati masakannya dengan lahap. Sebuah hutan terpampang di hadapanku. Aku tak punya waktu banyak. Hanya 1 bulan untuk aku memperkuat diri. Ibu sudah mengizinkanku untuk berlatih di hutan, namun ia memintaku untuk pulang beberapa hari sekali. Aku pun menyanggupinya. Rimbunya pepohonan tersibak angin yang berhembus dengan kencang. Cahaya rembulan bersinar menembus dedaunan menemaniku yang bercucuran peluh melatih setiap gerakanku. Namun suara-suara hutan tak mampu menutupi suara teriakan yang menggema. Suara itu yang kutunggu. Kalau ada seseorang yang bisa membuatku lebih kuat, itu adalah dia. Seseorang yang dulunya adalah seorang pati perkasa yang disegani oleh raja di kerajaan ini. Seorang pendekar yang mengasingkan diri untuk melindungi manusia dari dirinya. Hanya dia yang bisa. Ayahku, Widarpa Dayusambara. Sekian dan terima kasih buat Dioseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.